Flashback 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ketika Mono baru saja mengantar pesanan Bude, Mono pun buru-buru kembali ke lapaknya. Dan dari jauh, Mono tak sengaja melihat sebuah mobil di depan lapaknya. Lalu tak lama kemudian, Mono tiba-tiba saja melihat Mana sedang dipaksa masuk ke mobil itu oleh seorang laki-laki yang Mono belum jelas siapa laki-laki itu. Mobil itu pun jalan. Mono pun panik. Mono dengan becaknya segera buru-buru mengejar mobil yang membawa Mana. Dan di dalam mobil sendiri, Mana merasa kesal ketika Prasetyo membawanya dan memaksanya untuk mau kembali ke kota. Pras, stop. Aku tidak mau kembali ke kota. Aku sudah bahagia tinggal di kampung. Badan lu semakin kurus. Kalau lo tinggal sama gue, lo gak perlu capek-capek jualan jamu kayak gini. Kita bisa kembali ngantor bersama-sama seperti dulu. Kita cari kerja baru, tempat baru, dan tetap rahasiakan sakit kita. Kita mulai dari awal ya, Man. Gue tahu gue salah, tapi gue pengen kita jalani ini sama-sama. Tidak, aku tidak mau. Lagi pula bukankah kamu sudah punya boti penggantiku? Itu tidak benar, Man. Gue gak mau nularin penyakit gue pada siapapun. Tapi kamu tega nularin penyakitmu sama aku. Gue minta maaf. Bahkan ketika kamu masih bersamaku, kamu bermain di belakangku dan aku masih memaafkannya. Tapi untuk kali ini, big no. Man, please. Turun gak? Gak. Aku bilang stop. Awas, Mon, Tintin. Seketika Pras mengklakson dan mengerem mobilnya saat ada pemuda kampung dengan becaknya menghalangi mobilnya. Jalan, mau ngapain nih orang? Duduk. Man, keluar. Perintah Mono dari luar dan keduanya pun keluar. Seketika Mana bersembunyi di belakang Mono. Lo siapa? Jangan coba-coba bawa Mana kembali ke kota. Lo siapanya? Jadi ini saudara lo, Man. Lo cuma saudara sambung ya, bukan kandung. Gak usah sok care, gak usah sok posesif. Udah kayak cowoknya aja. Jangan banyak omong. Kalau kamu gak mau digebukin warga sekampung, oke. Tapi asal lo tahu, saudara lo itu kena penyakit HIV. Duh, itu semua gara-gara kamu. Duh. Mon, udah Mon. Mon, teriak Mana saat Mono menghajar Pras. Sampai beberapa warga yang melintas memperhatikan ketiganya. Awas kalian. Brak, ucap Pras memilih masuk mobil dan mobil pun jalan. Seketika Mono memeluk dan merangkulnya. Man, syukurlah. Aku takut kamu dibawa sama dia. Aku gak mau, Mon. Aku lebih memilih hidup bersamamu sampai mati. Mono menatap Mana. Flashback off. Di rumah Mono. Di rumah Mono, siang ini Mana melihat Mono sedang sibuk menyaring minyak. Mana sedih memperhatikan botol-botolnya yang masih utuh. Sudah seminggu setelah warga mengetahui penyakit yang diidap Mana, belum ada lagi yang membeli minyak urut dan minyak gosok Mono. Bahkan penjualan jamu mulai sepi. Mana pun merasa bersalah. Man, kenapa kamu gak tidur siang? Pengen tidur sama kamu. Seketika Mono begitu syok mendengarnya. Tumben. Sebentar ya, abis ini aku selesai. Dan sore nanti kita mandi air panas lagi ya. Iya, tapi sebentar aja, takut kesorean. Aku sudah gak jualan, Man. Hah? Kenapa? Pantes kamu dari pagi gak marut-marut. Pasti gara-gara aku ya, jualannya jadi sepi. Bukan, Lebaran tinggal menghitung hari. Jadi orang-orang udah gak jualan takjil. Orang-orang pada berburu kue lebaran sama baju lebaran. Jadi aku jualan di rumah aja lagi seperti biasa. Kalau ada pesanan, ya bikin. Oh gitu. Mon, kalau gitu habis maghrib aku mau ngajak kamu jalan-jalan, Mon. Aku mau beliin kamu baju lebaran. Memangnya kamu masih punya uang? Jangan, Man. Aku saja yang beliin kamu baju lebaran. Anggap aja upahmu karena kamu selama ini membantuku. Tidak, aku bukannya membantumu. Tapi aku malah membuatmu rugi. Man, sudah. Nanti kita beli sama-sama. Kita tidur bentar ya, aku juga lelah. Baru saja panen serikaya. Kamu mau? Emang ada? Ada di belakang. Udah aku taruh becak.
Siap dijual nanti sekalian pas kita ke air panas. Mudah-mudahan habis ya. Amin. Yuk, tidur. Yuk. Ya, keduanya pun kini masuk ke kamar. Lalu keduanya pun naik ke ranjang. Set, keduanya saling berpelukan. Jika awal-awal keduanya enggan kontak fisik, terutama Mana, kini Mana sudah mulai nyaman dan tak khawatir lagi pada Mono. Mana yakin, semasi keduanya dalam batas wajar, Mana tak akan menulari penyakitnya pada Mono. Keduanya saling menatap dan melempar senyum. Tangan Mono mengelus pipi Mana yang bertambah tirus. Ya, jujur, Mono takut dengan perubahan Mana yang semakin kurus. Man, kenapa belakangan ini kamu makan sedikit-sedikit? Bahkan kamu tadi sahur hanya makan 2 sendok saja. Aku tadi mual, Mon. Biasa. Man, kamu makan yang banyak ya. Aku ingin melihat kamu gemukan. Akan aku usahakan, tapi tidak janji. Aku khawatir, Man, sama kamu. Justru aku yang khawatir sama kamu, Mon. Aku takut karena warga tak peduli sama kamu. Karena aku, warga mengucilkanmu. Dan karena aku, teman meninggalkanmu. Asal jangan kamu, Man, yang meninggalkanku. Tapi kalau suatu saat aku yang meninggalkanmu, Seketika Mana syok ketika Mono berani mengecup bibirnya. Dan ini baru pertama kalinya setelah sekian lama. Jangan katakan itu lagi. Kalau tidak, akan kusosor lambemu. Mana terdiam hingga kemudian Mono beranjak dari ranjangnya. Sorry, Man. Aku ngaceng. Aku tidur di kamar ibu dulu. Nanti kalau ngacengku turun, aku kesini lagi. Cups. Brak. Seketika Mono kabur menutup pintu setelah mengecup pipi Mana. Namun bukannya masuk ke kamar almarhum ibunya, Mono malah masuk ke kamar mandi. Entah apa yang dia lakukan di sana. Yang jelas di kamar Mono sendiri, Mana tersenyum sembari memejamkan matanya. Begini saja sudah senang rasanya. Mono tak hanya menjaga Mana, tapi juga menjaga ucapan dan tindakannya agar keduanya jangan sampai melakukan hal di luar batas. Kecupan-kecupan kecil itu tadi, Mana anggap sebagai bercandaan yang membahagiakan. Lagi pula bukan Mana yang memancing. Mana takut dosa. Itu karena Mono sendiri yang suka usil. Dan hanya dengan keusilan Mono padanya saja sudah membuat Mana bahagia. Dan mendengar Mono masuk ke kamar mandi, Mana segera berlari dan mengetuknya. Mon, kamu ngapain? Ingat, puasa. Mon, jangan cekrek. Ngapain? Aku habis mandi, gerah, habis berak juga. Oh, aku pikir kamu apa? Tadi kamu bilang apa? Nggak jadi, lupakan. Ucap Mana lalu kembali berjalan ke kamar Mono, diikuti Mono. Man, apa? Apa hukumnya kalau siang puasa, malamnya ngocok? Hah? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Ya tetap aja dosa. Tanya sama kamu jutek, mending tanya Mbah Google. Kamu tanya Mbah Google kek, Mbah Marijan kek, tetap aja dosa. Nggak puasa aja ngocok itu dosa, apalagi di bulan puasa. Serius amat, Man, kayak nggak pernah ngocok aja. Ngocok telur maksudnya. Ih. Bukan itu yang mau aku tanyain ke Mbah Google. Ada lagi pertanyaan yang lebih penting. Apa itu? Apakah colbar dengan penderita HIV bisa menular? Mon, siapa yang mau colbar? Moh, ogah. Sekalipun tanpa kontak fisik, aku gak mau. Serius amat, Man. Bercanda. Gak lucu. Maaf. Dah, tidur. Seketika Mono memeluk Mana dan keduanya pun tidur siang. Sore hari kemudian, singkat cerita, pukul 2:30 sore, Mono terbangun. Dan ketika Mono terbangun, Mono syok melihat Mana tak ada di sampingnya. Mono keluar kamar mencari Mana. Man, Mono memanggil Mana, namun Mana tak ada di belakang. Bahkan saat Mono kembali ke depan, Mono tak melihat mobil Mana terparkir. Itu artinya Mana keluar.
Kemana dia? Mengapa Mana tak pamit padanya? Jangan-jangan Mana kembali ke kota. Itu karena selama ini ia sedih, menyesal, menganggap dirinya sendiri pembawa sial untuk Mono. Mono yang panik itu kini buru-buru mengambil HP-nya, menelpon Mana. Namun aneh, Mana tak mengangkat-angkatnya. Mono mencoba hendak mengecat Mana, namun baru saja jarinya mengetik, mobil Mana tiba-tiba saja tiba. Mono yang lega itu seketika menghampiri Mana. Man, dari mana saja kamu? Nyariin ya. Kamu bikin aku panik saja. Jangan ngoceh dulu, bantuin aku ngambil jajan-jajan sama kue-kue lebaran. Hah? Iya, aku beliin kue lebaran, biar kamu gak usah repot-repot bikin. Banyak amat, Man. Keluarga juga gak ada yang datang. Udah jauh-jauh. Teman-teman dan tetangga juga. Seketika Mana baru mengingat dan merunduk sedih. Iya ya, mana mau tetangga silaturahmi ke rumahmu. Kalau ada aku, pasti mereka takut. Seketika Mono langsung menghampiri Mana dan merangkulnya. Jangan sedih. Kalau gak ada yang pada datang, ya tak pangan dewe lah, tak makan sendiri. Siapa tahu Anggar, Bude, dan masih ada yang lain yang kesini. Iya, semoga. Yuk masuk, abis ini kita mandi ke air panas ya. Iya. Ya, keduanya pun memasukkan jajan dan kue-kue masuk ke dalam rumah. Dan begitu selesai, Mana mendekati Mono. Mon, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Man? Kelihatannya serius banget. Sini, duduk. Ya, Mono pun duduk. Keduanya sama-sama duduk di kursi tamu. Ada apa, Man? Mana seketika membuka tas ransel kecilnya, kemudian mengambil sebuah amplop besar berwarna coklat, lalu menyerahkannya pada Mono. Dan begitu Mono melihat tulisan pada amplop tersebut, 100 juta. Apa ini, Man? Uang lah, masa daun? Ya, maksudnya apa? Mon, aku gak mau ngerepotin kamu. Aku mau mengganti semua kerugianmu selama aku ada di sini. Man, shh, aku mau ngomong dulu. Mon, ini bukan masalah impact ketika aku hidup bersamamu. Tapi ini juga sebagai tanda terima kasihku padamu. Karena kamu berhati besar, mau menerima dan mau mengurusku. Man, aku belum selesai ngomong. Mon, aku ingin kamu menerima ini. Karena aku merasa kamulah satu-satunya orang yang pantas menerima ini. Tak hanya ini, Mon. Mulai sekarang, aku serahkan kunci mobil dan semua barang-barangku sama kamu. Bahkan semua uangku yang masih ada di bank. Aku wariskan padamu, Mon. Ketika aku sudah pergi selamanya. Man, aku tidak suka kamu ngomong kayak gini. Aku gak tahu sampai kapan aku bertahan. Yang jelas, aku hanya memasrahkan hidupku pada Allah. Dan juga pada saudaraku sendiri. Kamu, anggap aja ini THR dariku untuk orang yang aku sayang. Maaf, aku tidak bisa menerima. Man, aku tahu ketika papaku menikahi Bibi, kamu tidak mendapatkan peninggalan apapun dari papa. Tidak masalah, aku hanya ingin melihat ibu bahagia dengan pilihannya. Dan asal kamu tahu, salah satu alasan aku menyetujui ibuku menikah dengan papamu adalah karena aku senang menjadi saudaramu dan berharap bertemu denganmu, Man. Aku tahu. Sekarang kita bisa bertemu, kan? Maka dari itu, terimalah kalau memang kamu menganggap aku saudaramu. Tapi aku ikhlas mengurusmu, Man. Aku merawatmu, tak meminta imbalanmu. Ini bukan imbalan, Mon. Oke, gini aja. Aku ingin memberikan sama kamu. Dan kamu boleh menggunakan ini dan sebagian tolong sedekahkan pada orang yang membutuhkan. Anak yatim dan yang lainnya. Gunakan yang kuberikan agar bermanfaat untuk orang lain. Mono terdiam, lalu menatap Mana dan tersenyum Mana. Baiklah, aku akan menjalankan amanahmu sebaik mungkin. Mon, ibaratnya nih ya, jangan dulu jauh-jauh ngasih anak yatim di luar. Lah, saudaraku sendiri kan anak yatim. Kamu? Kita? Hah, iya juga ya.
Jadi gak salah kan aku sedekah sama kamu? Aku akan memanfaatkan sebaik mungkin. Tapi apa tidak lebih baik kalau kamu gunakan uang ini untuk pengobatanmu, Man? Mau ratusan juta ataupun miliaran, percuma. Ujung-ujungnya tetap mati. Jadi lebih baik aku manfaatkan uang ini untuk bekal matiku. Mon, kamu kenapa? Seketika Mana melihat Mono menangis terseduh-seduh. Lalu Mana mendekati dan merangkul Mono. Mono pun memeluk erat Mana. Mana tak bisa berkata apa-apa. Itu karena Mono bingung harus bagaimana. Man, aku tahu hidup dan mati di tangan Allah. Aku juga tahu jika cepat atau lambat kamu akan tetap meninggalkanku. Tapi asal kamu tahu, di setiap sujud aku selalu berdoa. Setiap diam menatapmu, aku berbicara dalam hati. Berharap Allah mengizinkan kamu hidup lebih lama lagi agar aku tidak kesepian. Aku sudah kehilangan ibu dan papamu. Apa aku juga harus kehilanganmu, Man? Mon, tapi di balik semua ini, pasti Allah sudah merencanakan sesuatu yang kita tidak tahu itu. Siapa tahu Allah akan mengirimkan penggantiku yang lebih baik lagi, supaya kamu tidak kesepian lagi. Jangan pernah berburuk sangka, apalagi pada Sang Pencipta. Man, aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Dah, ayo. Jadi mandi gak? Ayo. Aku gak mau telanjang nanti ya. Gak bisa. Kamu harus tetap telanjang supaya maksimal. Aku gosok badanku sendiri. Aku gak mau kejadian kemarinan terulang lagi. Iya. Man, bawa saja uangmu. Tidak, kamu saja yang simpan. Ya sudah. Ya, Mono pun menyimpan amplop berwarna coklat itu di kamar ibunya. Lalu Mono mengunci pintu rumah, sedangkan Mana sudah standby di beca dengan membawa 2 handuk dan sabun herbalnya. Wih, udah siap dia. Mon, serikayanya masih ada? Ada, aku sisain 2 biji di dapur. Asik, yuk. Ya, keduanya pun kini naik becak dan di jalan entah kenapa orang-orang yang lewat tak ada yang menyapanya. Mana jadi serba salah, ingin menyapa namun takut tak dianggap. Man, semangat ya. Iya, sekalipun orang menatap sinis, tapi kita harus tetap tersenyum pada mereka. Iya Mon, tumben ya, gak ada yang beli kayak rambutan kemarin. Sabar, belum rezeki. Kalau gak laku ya kita sedekahin. Iya. Ya, tak lama kemudian keduanya sampai di pertigaan. Di sana banyak pedagang buah hasil dari kebun dan ladang. Dan ketika keduanya datang, salah satu warga yang mengetahui Mana dan Mono mencoba mempengaruhi warga. Bu, jangan beli buah di situ, yang jual kena HIV. Hah? Mas Mono? Bukan, saudaranya. Ah, sembarangan aja kamu. Iya Bu, semua udah pada tahu, anak saya yang ngasih tahu. Kan si Ical anak saya remus, remaja musola. Jadi tahu gosipnya. Ucap bapak-bapak satunya, yang membuat warga yang hendak membeli serikaya jadi ragu. Mana lagi-lagi merunduk. Mon, tahu gitu tadi aku gak ikut. Kamu jualan dulu aja. Udah, berapa kali aku bilang, jangan dipikir, cuekin aja. Tak lama kemudian, Anggar datang dengan sepeda motornya. Mas Man, wih ada serikaya nih. Dari kemarin ibuku pengen serikaya gak nemu, ternyata sampai yang jual juga. Berapaan mas? 5.000 aja sebungkus. Gar, kamu gak takut ketularan? Kamu gak takut mati? Ucap bapak-bapak tadi yang memperhatikan. Ketularan opo toh pak? Boten, HIV itu gak semudah itu nular karena kontak fisik. Jadi gak ada hubungannya jualan Mas Mono sama nular. Buktinya aku masih sehat-sehat aja. Anak bapak juga si Ical baik-baik aja kan. Padahal udah hampir sebulan ini tiap malam makan takjil pemberian Mas Mana. Seketika bapak tadi dan yang lain terdiam dan Mono ikutan ngomong. Pak, hidup dan mati di tangan Tuhan. Kalau bapak takut atau ragu, mending bapak cek ke puskesmas. Gratis. Karena saya yakin saudara saya tidak akan menularkan semudah itu.
Dan saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu lebih bijak lagi menyikapi situasi dan jangan mudah terprovokasi. Hilangkan penyakit hati agar tidak sia-sia puasa kalian di bulan suci ini. Seketika semua terdiam, Mana jadi kagum pada Mono, tak juga berterima kasih pada Anggar. Gar, makasih ya, kamu dewasa sekali. Santai mas, aku beli 2 ya buat ibu. Nih, beli 2 gratis 1. Alhamdulillah, makasih ya. Gar, Jupri gimana? Mas Jupri sebenarnya nggak apa-apa kok, tapi nggak tahu Mas Andri. Udah cuekin aja. Ya sudah, duluan ya mas. Iya Gar, makasih. Ya, beberapa warga masih tampak ragu membeli buahnya, hingga akhirnya muncul dari belakang Mono. Mon, apa kabar le? Pak Yayat, tumben baru kelihatan. Iya, baru pulang nengok cucu, sudah hampir 2 bulanan tinggal di rumah mantu. Wah, ada serikaya ini. Bapak beli 5 bungkus ya. Alhamdulillah. Ini siapa? Pak, tebak, ini siapa? Ya nggak tahu, Mon. Ini Mana? Anak bapak, Pak Toto, papanya Mana? Yang bener. Iya, Man, ini Pak Yayat. Teman papamu ngobrol semasa beliau hidup. Oh, iya Pak, saya anaknya. Walah, kok aku jadi sedih le? Bapakmu itu sering curhat sama bapak. Dia bener-bener kangen sama kamu. Tapi kamu pulangnya malah pas bapakmu gak ada. Iya Pak, saya menyesal. Gak usah menyesal, semua sudah takdir. Yang penting jangan putus doa ya le. Iya Pak, pasti. Yang akur kalian. Iya Pak. Ya wis, Bapak lanjut. Mon, minyak urutnya ada, yang panas. Masih Pak, banyak. Sebelum Bapak pulang ke rumah mantu sempat kehabisan. Gak enak Bapak kalau pijit gak pakai minyakmu. Nanti anter ya ke rumah Bapak. Bapak beli 3 sekalian buat stok. Nih, uangnya sekalian sama minyaknya juga. Oh, enggak Pak. Nanti malam saya anter. Ya wis ya. Iya Pak, makasih. Alhamdulillah Mon, ucap Mana senang. Man, lebih baik kalau emang gak laku kita bagiin aja sekarang, biar kita cepat mandi. Mas, saya beli serikayanya, ucap Mbak yang tiba-tiba datang. Oh, silakan Mbak. Mau beli berapa? 2 bungkus saja. Oh, iya Mbak, pilih aja. Gak usah, sama aja, ini uangnya. Makasih Mbak. Oh iya, 1 lagi buat kamu. Ucap Mbak itu tiba-tiba saja menunjuk Mana yang membuat Mana terkejut. Iya Mbak. Jangan patah semangat. Almarhum adik saya juga mengidap HIV. Hanya saja dia sudah berpulang. Dan dia berpulang setelah bertahan 10 tahun dari dia divonis. Sayangnya dia pulang bukan karena penyakitnya, tapi karena kecelakaan motor. Itu artinya hidup dan mati di tangan Tuhan. Penderita HIV bisa hidup lebih lama, asal dia menjaga imunitas dan selalu bahagia. Tetap semangat. Masya Allah, makasih Mbak. Seketika Mana terharu, tak hanya Mana, Mono pun juga. Lalu Mono merangkul Mana. Man, apa aku bilang? Hidup dan mati adalah takdir. Aku yakin kamu hidup lebih lama. Kamu harus bahagia. Dan aku janji, aku akan menjaga imun kamu. Intinya kamu harus happy, oke? Oke. Ya, karena beberapa orang yang berani membeli buah pada Mono, lambat laun satu persatu mulai banyak pembeli yang mengerubunginya. Beneran Mas Mon, gak apa-apa, ucap ibu-ibu sembari melirik Mana. Namun Mana tetap tersenyum ramah. Gak apa-apa Bu, buktinya saya gak apa-apa. Kan saya punya jamu. Tenang, saya punya jamu penangkal, jadi gak akan nular. Oh iya ya, lawong ibunya Mas Mono aja dulu suka ngobati penyakit. Masa saudaranya sendiri sakit dibiarin? Lah ya makanya. Mas, 10.000 3 ya? Boleh, makasih ya. Mas, aku juga deh 1 aja. Ya Mbak, silakan. Ya, singkat cerita, lambat laun serikaya pun ludes terjual. Alhamdulillah Mon. Tuh kan, aku bilang apa? Sabar, rezeki gak kemana. Iya, yuk mandi. Yuk. Ya, Mana dan Mono pun kini melanjutkan perjalanan dengan becaknya ke pemandian air panas lagi. Dan ketika dalam perjalanan, saat becak Mono melewati sekolah SD-nya. Stop Mon. Kenapa Man?
Aku pengen foto-foto sebentar di kelas. Boleh kan masuk? Boleh aja. Sepi, gak ada orang. Pintu kelas juga gak dikunci, kecuali ruang guru, ruang koperasi, dan ruang kepala sekolah. Kenapa gak dikunci? Emangnya gak takut ada maling? Emang tuh maling mau nyari apaan? Kapur, penghapus, spidol, atau bangku? Ya enggak sih, kali aja. Di sini aman, Man. Ya, keduanya pun masuk. Wah, sudah banyak yang berubah. Hanya vibes-nya aja dan pepohonan di samping jendela dengan pemandangan sawah yang masih sama. Sama juga dengan perasaanku yang sama. Masih sama dan tak berubah sekalipun. Seketika ucapan Mono membuat Mana tersenyum salting. Lalu Mono tiba-tiba duduk di bangku tepat saat keduanya ulangan atau ujian. Lalu Bak mengerti maksud Mono, Mana pun duduk di bangku yang ada di depannya. Lalu Mana menemukan sebuah kertas di kolong bangku, juga pensil yang ketinggalan, atau entah sengaja ditinggal. Yang jelas Mana menuliskan sesuatu lalu melipat-lipatnya dan menyerahkannya pada Mono yang ada di belakangnya. Ya, keduanya reka adegan masa lampau saat keduanya masih SD. Aku suka kamu, Mon. Aku sayang banget sama kamu, Man. Ucap Mono memanyunkan bibirnya yang membuat Mana geli. Mon, foto. 3, 2, 1. Cekrek. Duduk berdua dong, Man. Sini, aku contohin. Ya, Mono duduk di samping Mana, lalu merangkul Mana hingga kemudian cups. Cekrek. Kamu curi-curi kesempatan. Udah tadi siang kamu nyium bibir, sekarang pipi. Lama-lama apa? Itu kecupan sayang, bukan nafsu. Gak bakal bikin batal puasa. Lagian, apa hukumnya mencium saudara sendiri? Dosa. Sasa aja kan? Sama-sama laki-laki, kecuali nyium bini orang, baru dosa. Ngawur kamu. Ya makanya, lagi pula membuat orang senang di bulan Ramadan itu pahala. Jujur aja, kamu senang kan? Aku cium. Enggak, ucap Mana keluar kelas menuju beca dan Mono mengikutinya. Bohong itu dosa, mengurangi pahala puasa. Mon, ayo jalan. Jujur dulu sama aku, kamu suka kan aku cium? Mana diam. Ngomong aja. Ya udah, kalau nggak ngomong, aku nggak jalan. Iya, puas. Belum. Hah? Kamu gak ada kepengen bikin hati orang lain senang juga gitu? Kan pahala juga. Hah? Maksud kamu? Mono menunjukkan pipinya. Ih, sudah kuduga. Kamu lama-lama semakin berani. Loh, Man, tunggu. Teriak Mono saat Mana tiba-tiba saja mengayu becak sendiri. Mono pun berlari mengejar. Boy, stop. Aku gak mau kamu capek. Turun, aku bercanda. Tapi kalau dicium beneran, ya alhamdulillah. Moh, gak mau. Cepetan. Iya, turun. Duduk. Ya, baru saja Mana hendak duduk, Mana merasa kepalanya keliengan. Hingga kemudian Man, seketika Mono panik. Mono kembali turun dari becaknya dan menghampiri Mana yang kini sedang jongkok di pinggir sawah dan sedang muntah. Keluarin, Man. Tapi aku puasa, Mon. Jangan ditahan, biarin aja. Batalin aja, Man. Jangan dipaksa. Kondisimu kayak gini. Mana semakin muntah saat Mono menggebuk punggungnya. Sudah seminggu ini, aku bilang sama kamu jangan puasa. Kamu juga berkali-kali aku suruh makan banyak. Lihat aja, kamu muntah hanya keluar air. Aku juga berkali-kali mengajakmu ke puskesmas, tapi kamu bandel, ngotot gak mau. Lihat, tubuhmu berkeringat, tapi kenapa badanmu hangat? Padahal barusan gak apa-apa. Kenapa bisa cepat sekali berubah, Man? Aku dingin, Mon. Lebih baik kita cepat mandi. Tidak, lebih baik kita pulang dan kamu istirahat. Kenapa gak jadi? Kan mandi air hangat, Mon. Tetap saja, ketika keluar dari air dan terkena udara angin sore hari, maka bukannya anginnya hilang, malah masuk dan membuatmu semakin menggigil. Seketika Mono mengangkat tubuh Mana dan mendudukkan Mana di becak, dan becak pun jalan. Mono mengayuh secepat mungkin agar sampai rumah. Mon, santai, tenang. Bagaimana aku tenang melihatmu seperti ini, Man?
Ini udah biasa, Mon. Dan bukannya kamu bilang tadi, apa kamu gak ingat ucapan mbak-mbak tadi? Kalau hidup dan mati di tangan Tuhan. Sekalipun aku muntah getih, kalau aku belum waktunya mati, ya gak akan mati. Seketika lanjut becak Mono pun melambat. Tapi tetap saja, Mon, aku khawatir sama kamu. Katanya, kamu berusaha menjaga imunku bagus, menjaga moodku bagus. Kalau aku melihat kamu panik gini, yang ada moodku jadi jelek. Mono terdiam. Katanya, kamu nyuruh aku lupain penyakitku. Tapi kenapa kamu masih maksa-maksa aku ke puskesmas? Ke dokter? Udah, jangan pernah bahas itu lagi. Aku muak. Anggap aja aku cuma masuk angin, Mon. Mono bingung harus menjawab apa. Mon, kok diem? Mono hanya diam menatap Mana. Dan manapun yang melihat ekspresi datar Mono itu seketika berbalik, duduk setengah berdiri dan... Man, seketika Mono bengong dan berhenti mengayuh. Becak pun berjalan lambat. Mono syok saat Mana mengecup bibirnya. Dah, lunas ya, gak ada hutang. Tadi kamu yang minta kan? Rasain tuh bekas muntah. Bleh. Lagi dong, Man, barusan kurang kerasa. Maumu. Buruan, aku dingin nih. Iya bentar lagi sampai. Batal dah, tanggung banget lagi. Gak apa-apa, jangan dipaksa. Kamu harus makan, perutmu harus diisi. Tapi aku mau kita makan di luar. Kan aku janji beliin baju lebaran. Iya, tapi perutmu harus diisi. Kamu mau makan apa? Untuk ganjil sementara. Aku mau buat kolak. Aku mau kolak pisang dong. Oke sayang. Aku mau buatin wedang dulu tapi ya. Sembari ngerebus air hangat dulu untuk kamu mandi. Baru setelah itu aku nyabut singkong. Kamu tunggu dulu aja, jangan ngapa-ngapain. Iya, buruan. Aku sekalian mau sholat asar. Iya. Ya, tak lama kemudian keduanya sampai. Mono seketika berlari ke dapur membuatkan ramuan untuk Mana dan merebus air untuknya. Sedangkan Mana mengambil jemuran yang ada di samping rumah. Namun saat mengambil jemuran, tiba-tiba Mana merasa kepalanya sakit. Air liurnya tiba-tiba saja keluar. Matanya tiba-tiba saja berkunang-kunang. Penglihatannya kabur. Mon, teriak Mana yang membuat seketika Mono keluar. Man, kenapa lagi, Man? Set. Mono pun membopong Mana dan memasukkannya ke dalam kamar. Mataku kunang-kunang, kepalaku. Man, sudah ku bilang, kamu jangan ngapa-ngapain. Kamu susah ya dikasih tahu ya. Mon, dingin, Mon. Lebih baik kita ke rumah sakit. Tidak. Man, peluk aku, Mon. Man, peluk aku. Dek. Man, peluk aku, Mon. Aku dingin. Mono pun memeluk Mana erat-erat. Keduanya diam tanpa kata. Mono merasakan getaran tubuh Mana yang menggigil. Semakin kencang tubuh Mana menggigil, semakin kencang pula Mono memeluk Mana. Hingga kemudian tubuh yang menggigil itu perlahan mulai melemah. Nafas Mana perlahan-lahan kini mulai teratur. Man, kamu gak apa-apa? Mon, aku ngantuk. Tidurlah, Man. Istirahatlah. Tapi aku haus. Astaga, air panasnya. Tunggu sebentar, Man. Mana mengangguk lemas, meski dengan mata tertutup. Ya, Mono pun buru-buru berlari menuju ke belakang, mematikan air panas lalu kembali ke kamar sembari membawakan wedang ramuan obat untuk Mana. Man, minum dulu, Man. Biar tubuhmu hangat. Awas, pelan-pelan. Ya, Mono pun membantu Mana meminumkan wedang ramuannya dan berhasil diminum meski hanya setengah gelas. Mono pun menidurkan kembali Mana. Mon, bangunkan aku maghrib. Aku sudah berjanji mengajakmu cari baju lebaran. Iya, Man. Aku akan membangunkanmu ketika berbuka nanti. Aku akan memasak kolak singkong untukmu. Terima kasih, Mon. Aku sayang kamu, Man. Aku sedih tiap kamu seperti ini. Hapus air matamu dan cepat cabut singkongmu, Mon. Ya, Mana pun terpejam dan Mono menyelimuti Mana. Cups, Mono pun mengecup pipi Mana, lalu kembali ke belakang dan mencabut singkong untuk dijadikan kolak. Singkat cerita, maghrib pun tiba.
Mono membatalkan puasanya dengan semangkuk kolak singkong campur pisang dan juga nangka. Lalu kemudian pergi wudhu dan menunaikan sholat maghrib di kamar ibunya. Dan setelah sholat, Mono kembali ke dapur mengambil semangkuk kolak hangat untuk Mana. Dan begitu masuk kamar, Mana masih terlihat lelap. Sejujurnya Mono tak tega untuk membangunkannya. Namun Mono harus tetap membangunkannya agar Mana mau makan dan perutnya terisi. Man, bangun Man, sudah maghrib. Pamali, maghrib-maghrib tidur. Seketika Mana bergerak, lalu perlahan matanya terbuka. Astaga, jam berapa ini Mon? Udah maghrib. Aku belum buka puasa, kamu udah buka Mon? Udahlah, emang kamu puasa? Kan udah batal tadi sore pas Ucap Mono sembari mengecek tubuh Mana yang masih panas. Oh iya lupa, mana kolak singkongnya? Nih, mau aku suapin. Emang aku lumpuh? Mon, aku mandi ya, gerah, gatel-gatel. Bentar, aku masak air dulu, biar kamu gak masuk angin. Iya. Ya, Mana pun menyantap kolak singkongnya. Rasanya ini adalah kolak ternikmat yang diciptakan dengan bahan-bahan premium dan diolah dengan cinta dan ketulusan oleh cinta pertamanya. Bersama Mono, Mana mendapatkan sebuah kehangatan kasih sayang yang belum ia dapat dari Pras, bahkan dari orang tuanya sendiri. Mono yang awalnya bukan siapa-siapa, tak ada hubungan sekandung dan sedara, namun memiliki kasih sayang yang luar biasa padanya. Ternyata benar pepatah orang-orang, jika saudara bisa jadi orang lain bisa jadi saudara. Dan sekarang Mana temukan pada Mono. Mana benar-benar bersyukur dan merasa beruntung. Mana juga akan menyayangi Mono seperti Mono yang sangat menyayanginya. Kadang Mana berpikir, jika memang karena dosa sesama jenisnya Allah mengirimkan azab lewat penyakit, lalu kebaikan dan amalan apa yang sudah Mana lakukan sampai Allah mengirimkan sosok lelaki baik dalam hidupnya, yaitu Mono, satu-satunya orang yang menyayanginya dan yang rela mengurusnya saat ini. Mon, habis. Alhamdulillah, aku senang. Padahal tadi aku lebihin tuh kolak dan benar-benar ngarep habis. Karena kalau kamu yang ambil sendiri pasti sedikit. Udah dikit gak dihabisin lagi. Mungkin aku lapar. Enak banget kolaknya. Kalau kamu mau apa, bilang aja ya. Semasih aku bisa, aku akan buatkan untuk kamu. Makasih ya. Ini air putihnya. Terima kasih. Ya, Mana pun menungguk air putihnya. Apa perlu? Aku mandiin. Enggak lah. Ya sudah, ayo. Ayo kemana? Aku mau masukin air panas ke bak mandi. Oh, iya. Ya, Mono pun menuangkan air panas ke bak mandi Mana. Dah, siap. Mandinya jangan lama-lama, biarpun pakai air hangat. Iya, habis ini kita langsung jalan ya cari baju lebaran. Kamu gak usah tarawih ya, aku takut sendiri. Iya. Mon, kita pakai kaos hitam ya. Tolong dong siapin kaosku warna hitam. Di atas sendiri ya, yang biasanya aku pakai yang motif rambutan. Sendiko dawuh doro. Makasih ya. Brak. Mana pun masuk ke kamar mandi dan Mono pun masuk ke kamarnya. Dan begitu masuk, HP Mana berbunyi. Mini menelponnya. Halo, ada apa Min? Mananya ada. Dia masih mandi. Oh gitu. Ya udah deh, nanti aja aku telepon lagi. Apa perlu aku kasihkan saja HP-nya ke kamar mandi? Barangkali penting. Oh, nggak penting kok, nggak apa-apa. Makasih ya Mon. Tut. Seketika Mini buru-buru menutup teleponnya. Hingga kemudian Mono tak sengaja melihat pesan Mini. Man, jangan kaget ya. Aku dapat kabar kalau Pras meninggal sore tadi. Seketika Mono panik. Jika Pras saja yang menularkan Mana kini mati, bagaimana dengan Mana? Kini Mono yang down, padahal baru saja sore tadi Mono mendapat pencerahan dan motivasi dari mbak-mbak pembeli serikaya. Jika adiknya bisa hidup lebih lama, hanya saja mati karena kecelakaan. Tapi jika sudah seperti ini, siapa yang akan menjamin hidup lama dengan tanpa kepastian? Hidup dan mati benar-benar di tangan Tuhan. Mono pun terduduk lemas di ranjangnya dan membatin. Ya Allah, aku mohon, jangan ambil Mana dariku ya Allah. Baru saja berdoa, tiba-tiba rumah terasa bergoyang. Rupanya terjadi gempa hingga kemudian, brak, sebuah tas kantong kini jatuh dari atas lemari yang membuat Mono penasaran.
Gempa pun reda dan bukannya Mono mengambilkan kaos hitam Mana, Mono pun yang penasaran itu malah mengambil tas kantong yang barusan jatuh itu. Dan begitu Mono membukanya, Mono mengira pasti baju Mana yang baru beli, tapi tebal sekali dan berwarna putih. Sepertinya bukan. Mono pun yang penasaran itu seketika membukanya. Dan begitu membukanya, seketika Mono terkejut saat membuka plastik pembungkus. Bukannya baju atau kaos yang ia temukan, melainkan 3 helai atau 3 lembar kain yang tidak asing baginya, berukuran sekitar 15 cm. Meski kualitas bahannya terlihat bagus, namun Mono tahu ini bukan kain biasa. Itu karena Mono adalah salah satu remus dan pemuda kampung yang selalu ikut dan membantu dalam hal apapun. Dan di kamar sendiri, Mana yang sebelumnya mengira ia pusing kelingan itu baru menyadari jika baru saja terjadi gempa karena air di bak mandi bergelombang sangat kencang. Mana yang takut itu segera keluar kamar mandi dan menghampiri Mono di kamarnya. Dan begitu Mana masuk ke kamar dengan hanya memakai handuknya saja. "Mon, barusan gempa ya?" Apa ini, Man? Itu apa ini? Itu kain kafanku.